Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin wa yafdulu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir, amma ba'd. Hadratal mukarramin, habaibanal ajilla, wabil khusus min ahfad wa dzurriyyah al-habib Aqil bin Husin Bafaqih wa masyayikhana al-a'izza wal hadirin jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis yang semuanya jika hadir di dalamnya akan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, humul ulama'ul arifun alladzina fi majalisihim lil mar'i a'dhamu is'adi. Humul ulama'ul arifun, mereka para ulama-ulama al-arifun. Ulama belum tentu arif, arif sudah tentu ulama. Karena arif adalah mereka yang sudah mencapai derajat wilayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama yang arif, alladzina fi majalisihim lil mar'u a'dhamu is'adi. Ketika kita hadir di majlis daripada para aulia, itu adalah paling besarnya kebahagiaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah khusus bagi mereka yang hidup ataukah setelah mati pula? Al-Imam Al-Bajali, seorang aulia yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saatnya beliau selalu bertemu dan bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bajali di dalam mimpinya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasul, wahai Nabi, amal apa yang paling baik wahai Nabi? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Julusuka baina yaday waliyin lillah kahalbisha aw shiwa'i baidatin khairun laka min anta'budallaha hatta tataqatta'a irban. Nabi menjawab, duduknya kamu di hadapan walinya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun seperti seseorang memeras daripada susu sapi atau kambing hanya sebentar, atau seperti orang nyeplok telur, memecah telur digoreng hanya sebentar, itu lebih bagus kata baginda Nabi Muhammad daripada engkau beribadah sampai terpotong-potong badanmu. Mengapa?
Karena kalau kita beribadah sendiri, bisa jadi kita tidak sampai-sampai kepada Allah, banyaknya maksiat ada pada kita. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan penuh dengan riya, ingin dilihat oleh manusia. Tetapi ketika kita berhubungan dan terikat dengan para aulia, maka niscaya kita akan terkatrol dengan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Syekh Ali Al-Baras duduk di hadapan gurunya Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas duduk di hadapannya. Syekh Ali Al-Baras membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sekarang orang-orang ini tinggi-tinggian baca kitab, saya membaca hikam, saya membaca ihya, iya wis, tapi hasilnya itu mana? Athar yang kita dapat dari baca kitab itu mana? Suatu saat Habib Abdul Qadir bin Qutban bersama satu orang wali lagi hadir di hadapan Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi sahib ghurfah. Baca kitab. Yang satu membaca kitab Risalatul Mu'awana karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdul Qadir bin Qutban diperintahkan baca kitab Bidayatul Hidayah. Dalam hati Habib Abdul Qadir bin Qutban, ini kitab kecil, aku kepingin membaca Ihya. Habib Idrus bin Umar, Sultanul Aulia fi zamani, beliau seorang kutub di zamannya, tahu isi daripada hati Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Apa kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsi? Kamu ini jangan lihat kitabnya, tapi lihat siapa yang ngarang daripada Risalatul Mu'awana. Itu Risalatul Mu'awana karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dikarang untuk siapa? Untuk temannya yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, keduanya murid daripada Qutbil Anfas Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, yajtami'ani fil bidayah wa yaftariqani fin nihayah. Dua orang ini ketika sama-sama mencari ilmu sama, tapi nanti di akhir berbeda. Al-Habib Abdullah Al-Haddad magomnya magomnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Gak pernah ketemu sesuai dengan ucapan daripada guru beliau. Ketika Al-Habib Abdullah ingin berziarah Habib Ahmad bin Hashim, sampai di daerahnya Habib Ahmad bin Hashim gak ada. Sebaliknya Habib Ahmad bin Hashim ketika menemui Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Abdullah Haddad juga gak ada. Ini Habib Ahmad bin Hashim yang dikarangkan untuk beliau kitab Risalatul Mu'awana, ini mempunyai magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman beliau ada seorang perempuan tua punya anak yang sakit. Seperti tadi yang diceritakan manaqib daripada Al-Habib Aqil. Datang ini ibu bersama anaknya ke rumah daripada Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, minta doa agar anaknya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Ahmad bin Hashim, insya Allah anakmu sembuh kan gak apa-apa. Dapat beberapa hari, ternyata si anak tadi meninggal. Akhirnya ketika dimandikan mau dikubur, ingat ini si ibu. Loh, Habib Ahmad bin Hashim ini Al-Habsyi, ini wali besar. Katanya anakku sembuh. Loh ini gak sembuh. Akhirnya didatangi, dilabrak ini Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi ke rumahnya oleh si ibu perempuan ini. Didatangi, akhirnya Habib Ahmad bin Hashim tanya, gimana anakmu sembuh? Bukan sembuh, Habib. Loh kenapa? Mati kemarin. Lah terus, mana katanya sembuh janjinya? Ayo antarkan saya, kata Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Diantarkan ke rumahnya. Diceritakan oleh Al-Kutub Habib Abdul Qadir Ahmad, apa obat yang diberikan oleh Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi juga menyebutkan apa nasabnya? Namaku Ahmad
bin Hashim bin ini, sampai baginda Rasulullah SAW, syarifun, sunniyun, hadramiyun. Ayo bangun. Subhanallah, langsung bangun. Dengan izin daripada Allah Subhanahu. Begitu orang-orang zaman dahulu. Lah ini Al-Habib Abdul Haddad mengarang kitab Risalatul Mu'awanah untuk Habib Ahmad bin Hashim yang magomnya seperti ini. Jadi baca kitab bukan tinggi-tinggian. Saya baca Ihya, saya baca Risalatul Qusairiyah, saya baca Qutul Qulub di Abi Thalib Al-Makki. Bukan. Tapi apa efek dalam hati kita, apa yang kita baca. Tanya ini Al-Imam Al-Bajali, wahai Nabi, ini duduk di hadapan para aulia di saat mereka hidup atau mereka sudah meninggal, wahai Nabi? Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hayyan wa maitan. Anda duduk di hadapan para aulia, baik mereka hidup ataupun mati, itu lebih baik daripada engkau beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong daripada tubuhmu. Alhamdulillah, kita sekarang berada di makom daripada Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Zain Bafaqih. Mudah-mudahan kita yang hadir di siang hari ini mendapatkan barokah daripada beliau. Kita tadi mendengar bagaimana manaqib Al-Habib Aqil, manaqib daripada Al-Habib Husain, bagaimana kedermawanan Habib Aqil, bahkan di hari raya pun baju baru yang beliau miliki diberikan kepada orang yang minta-minta. Bagaimana manaqib beliau, cintanya kepada ilmu bukan main. Itu tak lain, beliau berpegang dengan pegangan para salaf yang disebutkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, walzam kitaballahi wadba sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Apa kata Al-Habib Abdul Haddad? Walzam kitaballah, lazimilah kitaballah, Al-Quran. Kita, bahkan banyak daripada kita ini mau membaca Al-Quran kalau sudah tiba bulan Ramadan. Kalau sudah lepas bulan Ramadan, kita lupakan lagi itu Al-Quran, kita letakkan di atas lemari. Kalau sudah mau tiba bulan Ramadan, kita bersihkan kembali seakan-akan Al-Quran ini barang musiman yang dibaca. Padahal Al-Quran ini adalah wasiat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Inni tarikum fikum ats-tsaqalain aw itsnain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, lam tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat selamanya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Kitabullahi hablun mamdud. Yang pertama adalah kitabullah, pegang teguh dengan Al-Quran, kata baginda Nabi Muhammad. Jangan lepas dengan Al-Quran. Lihat bagaimana para salafus saleh, para datuk kita zaman dahulu, mereka tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Setiap saatnya mereka bersama dengan Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, bagaimana beliau memiliki manqabah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan nasab mulia yang beliau miliki, walaupun itu mulia bagi beliau, tapi dengan tamasuknya, berpegang teguhnya dengan Al-Quran. Diceritakan ada seseorang ke rumah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ketika diketuk pintunya, nggak dibuka, tapi ada dengar suara di dalam, dibuka oleh tamu. Dilihat nggak ada orangnya, tapi semua yang ada di sekitar itu, bantal, tiang, dinding, semuanya mengeluarkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena beliau lazimi di tempat itu membaca Al-Quran. Sampai daripada karomah beliau menghatamkan Al-Quran di siang hari 4 kali dan di malam hari 8 kali. Satu hari semalam beliau menghatamkan 8 kali daripada Al-Quran. Tapi bagaimana dengan kita? Berapa ribu kali kita menghatamkan daripada WhatsApp, menghatamkan daripada Facebook,
menghatamkan daripada Instagram, kita tinggalkan daripada Al-Quran, kita tinggalkan jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa wasiat baginda Nabi besar Muhammad SAW? Wa sunnati, dan berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang zaman sekarang mereka sudah lupa dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita melihat bukan dari orang awamnya, dari orang-orang yang punya ilmu. Ketika ada di acara, ketika mereka minum, mereka nggak mikir. Kadang-kadang mereka menggunakan tangan kiri dan disaksikan daripada orang-orang awam yang ada di depannya. Banyak daripada sunnahnya Nabi yang kita tinggalkan. Sunnah siwak, yang padahal dikatakan rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu pun tidak ada daripada kita atau sedikit daripada kita yang menjalankan. Tapi jangan sampai kantongnya ini kosong daripada gudang garam dan jarum subara. Tapi kalau siwak sunnahnya Nabi kadang-kadang tidak ada di dalam kantong kita. Ya wis, nanti di akhirat minta syafaatnya jarum super dan gudang garam. Kadang-kadang bingung. Malam-malam jam 12 hujan lagi, bingung kalau rokoknya habis. Sampai cari toko, naik motor, rela ngeluarkan mobil hujan-hujan. Tapi sampai umur 50 sampai saat ini enggak pakai siwak, enggak bingung dan enggak merasa rugi meninggalkan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah Sayyidina Umar termasuk orang yang menaklukkan daripada Palestina atau Masjidil Aqsa. Ketika Sayyidina Umar bersama dengan bala tentara untuk menuju Masjidil Aqsa, di tengah jalan masuk atau tiba waktu sholat. Akhirnya Sayyidina Umar memerintahkan daripada para pasukan untuk bersuci atau mengambil wudhu. Setelah semua bersuci dan bersaf di belakang Sayyidina Umar melihat ke belakang. Ternyata banyak daripada para pasukan yang tidak membawa kayu siwak. Akhirnya Sayyidina Umar marah besar kepada mereka. Kalian ini mau menyerang daripada orang-orang kafir, tapi sunnah yang kecil daripada Nabi Muhammad kayu siwak kalian tidak menjalankan. Marah besar dan Sayyidina Umar tidak memulai sholat kecuali mereka diperintahkan untuk mencari kayu siwak. Kayu siwak maklum tumbuhnya ada di padang pasir, mereka tinggal mencari. Saat itu, saat yang bersamaan, si raja kafir ini mengutus Ainain, 2 orang mata-mata jasus untuk memata-matai Sayyidina Umar dan pasukan. Ketika mereka mendapatkan kayu siwak itu gimana memakainya? Digosokkan ke gigi. Lah mereka mata-mata karena melihat dari jauh, salah info, dikira kayu siwak ini dimakan oleh pasukan Sayyidina Umar bin Khattab. Pulang lari ini 2 mata-mata. Ketika sampai kepada raja ditanya, apa yang kamu dapatkan? Raja, menakutkan. Apa? Menakutkan gimana? Begini raja, tadi aku ini mendapatkan Umar dan pasukannya makan daripada kayu, wahai raja. Kalau kayu saja dimakan, wahai raja, bagaimana dengan badan kita yang terbuat dari kulit dan daging? Akhirnya mereka tunduk sendiri dengan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitabullahi wa sunnati, Allah fi ahli baiti. Hati-hati kata Nabi Muhammad, aku titip dengan ahlul bait, aku titip dengan keluargaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga berwasiat sebelum meninggal, urqubu Muhammadan fi ahli baitih, ay ihfadu Muhammad fi ahli baitih. Jagalah Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar, fi ahli baitih, di dalam keluarganya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hadirin, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlul bait amanun li ahli al-ard. Fa idza dhahabatin nujum ata ma yu'adun wa idza dhahaba ahlul bait
atama yu'adun li ahlil arad ala ahlil arad. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bintang-bintang itu yang ada di langit itu memberikan keamanan kepada penduduk yang ada di langit. Kalau bintang-bintang yang ada di langit itu sudah tidak ada, maka akan datang apa yang jadi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada yang ada di langit. Begitu juga kata Nabi Muhammad, ahlu baiti amanun li ahlil ard. Ahlul bait, keluargaku, cucuku, kata Nabi Muhammad, mereka memberikan keamanan bagi orang-orang yang di bumi. Kita sering membaca di dalam Maulid Diba, ahlu baitil Mustafat tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Kadang-kadang kita cuma membacanya, tapi kita tidak meresapi maknanya apa pesan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ahlu baitil Mustafat tuhuri hum amanun, mereka adalah pemberi keamanan. Ketika tidak ada lagi ahlul bait ada di atas muka bumi, kata Nabi Muhammad, maka akan datang musibah dan bencana yang besar kepada penduduk bumi, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adanya ahlul bait, adanya keluarga Nabi Muhammad, adanya sahibul hal Al-Habib Husain, Al-Habib Agil, ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk bumi. Bagaimana tidak, dengan adanya mereka Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya. Dengan adanya mereka Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan daripada anugerahnya. Maka sangatlah beruntung orang-orang yang memiliki hati tulus, memiliki hati yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Hafidh Abu Zar'ah, Al-Hafidh Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam kitabnya Al-Kunuzus Sa'adiyah menceritakan bahwasannya Al-Imam Ibnu Rif'ah, seorang ahli hadis dan pakar fikih, beliau mendengar kedatangan daripada anak Imam Musa Al-Kadzim, yaitu Imam Ali Ar-Ridha. Imam Ali Ar-Ridha akan melewati daripada pasar Khurasan. Info yang didapat ini langsung dijalankan oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah. Dia kumpulkan semua murid-muridnya ribuan, dan keesokan harinya mereka sudah ada di pasar daripada Khurasan, akan menghadang daripada Imam Ali Ar-Ridha yang akan lewat siang harinya. Ternyata benar, siang hari itu lewat Al-Imam Ali Ar-Ridha di pasar Khurasan, dihadang oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah dan seorang lagi ahli hadis, Al-Imam Khalid Az-Zanji. Imam Ali Ar-Ridha orang yang istimewa, orang yang ahli ibadah. Dikatakan oleh Imam Haddad, libasuhumut taqwa wasimahumul haya wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Pakaian-pakaian mereka ini sebenarnya adalah takwa kepada Allah. Bukan pakaian yang ratusan ribu bahkan jutaan harganya. Itu hanyalah kain yang bisa usang dan akan ditinggalkan. Tapi ketika seseorang memiliki pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang akan mengantarkan dia dekat kepada Nabi Muhammad. Ini yang akan mengantarkan dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasimahumul haya, dan mereka punya ciri yang selalu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Al-Imam Ali Ar-Ridha, beliau ini memakai seperti cadar ditutupi wajahnya karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihadang oleh Al-Imam Ibn Rif'ah, tahu ini siapa namanya? Al-Imam Ali Ar-Ridha. Wahai Ibn Rif'ah, ada apa engkau dan murid-muridmu menghadang kami? Ibn Rif'ah menjawab, wahai Imam, kami semua yang hadir pada saat ini menghadangmu hanya ingin satu, wahai Imam. Kami belum pernah memandang wajahmu, wahai Imam. Tolong singkap, buka daripada cadarmu, wahai Imam. Perlihatkan kepada kami ingin melihatnya, wahai Imam. Al-Imam Ali Ar-Ridha dengan tawadhu'nya dan selalu menundukkan kepala dan selalu melihat ke tanah seperti kakeknya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau membuka dan menyingkap daripada cadarnya. Tapi karena terus dipaksa oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah, akhirnya terpaksa Al-Imam Ali Ar-Ridha membuka daripada cadarnya.
Ketika dibuka cadar daripada Al-Imam Ali Ar-Ridha, ribuan orang yang hadir pada saat itu, bahkan ini mutawatir kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, banyak daripada mereka yang menangis. Bahkan banyak dari mereka yang pingsan melihat wajah mulia daripada Imam Ali Ar-Ridha. Wajah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ditutup kembali oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha. Banyak yang pingsan pada saat itu, ratusan orang. Akhirnya Ibn Rif'ah, beliau mengatakan, wahai Imam, sampaikan kepada kami hadis yang sanadnya rantai emas dari ayahmu ke kakekmu, wahai Imam. Akhirnya Imam Ali Ar-Ridha mengatakan, haddatsani Abi Musa Al-Kadhim an abihi Ja'far As-Sadiq an abihi Muhammadil Bagir an abihi Ali Zainal Abidin an abihi Husain As-Sibit an abihi Ali ibn Abi Talib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi azza wajal. Hadis dengan sanad emas dari ayah beliau Al-Imam Musa Al-Kadhim, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Bagir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Imam Husain As-Sibit, dari ayahnya Imam Ali bin Abi Talib, dari ayahnya Imam Ali bin Abi Talib, kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul daripada malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dengan sanad emas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Rif'ah. Apa wasiat daripada Al-Imam Ali Ar-Ridha? Dalam hadis tersebut dikatakan, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu hisni, bentengku. Wa man qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang membacanya, maka dia akan masuk daripada bentengku. Seperti Al-Habib Agil, jarinya selalu bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa orang yang masuk daripada bentengku, amina min azabi, maka mereka aman daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana yang dimiliki oleh salaf kita. Apa jalan daripada salaf kita? Walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi, ditafsirkan oleh Al-Habib Ali Habsyi, wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Itu amal-amal daripada leluhurku, amal-amal daripada datukku, kata Habib Ali Habsyi, isinya adalah ilmu, isinya adalah akhlak, isinya adalah wirid. Inilah jalan daripada datuk kita, para salaf-salaf kita. Isinya ilmu, mereka adalah orang-orang alim. Tapi kita apa bagian kita dari mereka? Isinya mereka adalah akhlak, akhlak mereka akhlak terpuji, akhlak nabawi yang mereka ambil berantai daripada kakek mereka, seperti yang dimiliki oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Yang terakhir, di musim haji, Hisham bin Abdul Malik, yang saat itu beliau menjadi amir, beliau berangkat pergi haji di zaman ayahnya atau saudaranya. Beliau seorang amir pada saat itu, ditemani oleh semua daripada kerajaan, orang-orang yang di kerajaan dari Syam. Setiap sampai di kota Makkah langsung melaksanakan daripada ibadah umroh, ibadah haji. Ketika tawaf itu, Hisham bin Abdul Malik setiap satu putaran kemudian mau mencium Hajar Aswad, terhalang oleh orang-orang, nggak bisa mencium. Pengawalnya berkata, ini raja, ini raja. Di hadapan Ka'bah nggak ada yang namanya raja. Di hadapan Ka'bah semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi tawaf ini Hisham bin Abdul Malik, sampai kepada Hajar Aswad ingin mencium, terhalangi lagi. Sampai selesai 7 putaran, pengawal tadi menyiapkan kursi
di daerah sofa, duduk di situ Hisham bin Abdul Malik beserta semua stafnya dan melihat orang-orang yang sedang tawaf. Tiba-tiba datang orang yang umurnya 40 tahun lebih. Wajahnya, kepalanya ditutup seperti kerudung, ditutup dengan serban. Dengan pandangan selalu ke bawah dan merasakan takut kepada Allah dan meneteskan air mata kedua bola matanya. Sampai kepada Hajar Aswad, tiba-tiba orang-orang membuka jalan dan mencium Hajar Aswad. Beliau kemudian mutar Ka'bah tawaf, dapat 1 putaran, kembali lagi ke Hajar Aswad, dicium, dibuka lagi oleh orang-orang, dicium lagi sampai 7 putaran. Pengawal raja atau pengikut raja heran, siapa ini orang? Bukankah di sini raja? Mereka tidak memberikan jalan, tapi ini siapa ini orang? Kenapa mereka ini membuka jalan? Si raja tahu, Hisham bin Abdul Malik tahu, saat itu yang lewat adalah Imam Ali Zainal Abidin. Tapi pura-pura dia nggak tahu. Kenapa? Kalau sampai dia menyebutkan nama Imam Ali Zainal Abidin, semua penduduk Syam berkiblat kepada Imam Ali Zainal Abidin pada saat itu. Saat itu ada seorang penyair terkenal dalam Islam yang bernama Aba Firas, yang dikenal dengan julukan Farosdak. Farosdak datang bersama dengan raja, dengan Hisham bin Abdul Malik. Farosdak ini suka memuji raja dengan syairnya, dengan bayaran ratusan ribu dinar pada saat itu. Ketika raja mengatakan, aku nggak kenal dengan ini orang, Farosdak langsung mengatakan, aku tahu siapa ini orang. Dalam hati Farosdak, ketika Imam Husain menuju Karbala, aku sudah berpesan kepada beliau, tapi terlewatkan. Aku nggak mau kedua kalinya Imam Ali Zainal Abidin terlewatkan dan dihukum oleh Hisham bin Abdul Malik. Aku akan menjadi tameng dia. Langsung Farosdak maju. Aku tahu siapa dia, wahai Hisham. Hadzal ladzi ta'rifuhul badha'u wa atahu. Wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihimu. Hadza taqiyu naqiyu tahirul alamu. Hadza ibnu Fatimata in kunta jahilahu bijaddihi anbiyaullahi qad khutimu. Kiltal yadaini walaysa qawluka man hadza bidairihi al urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Sahlul khaliqati la tukhsha bawadiruhu yazinuhu thnani husnul khulqi wasyamu. Kiltal yadaini amma naf'uhuma yastauqifani wala ya'ruhumal adamu. In udda ahlut tuqah kanu a'immatahum au qila man huwa khairul ardi qilahumu. Hadzal ladzi ta'riful badha wa atau. Ini orang wahai Syam, penduduk kota Mekah, bahkan jalanan di kota Mekah mengetahui bukan orangnya. Jejak kakinya sudah diketahui karena sering banyaknya menuju ke Masjidil Haram. Mana dari kita cucu-cucunya yang sering melangkahkan kakinya ke majelis taklim atau ke tempat-tempat yang baik seperti masjid? Lihat kita Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sampai jalanan kota Mekah mengetahui jejak langkah daripada beliau. Wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Ka'bah ini tahu siapa dia wahai Hisham. Tanah halal dan tanah haram pun tahu siapa orang ini. Hadzabnu khairi ibadillahi kullihimu. Ini adalah anak daripada manusia yang terbaik yang ada di muka bumi. Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadza taqiyu, ini orang bertakwa. Hadzan naqiyu, ini orang bersih. At-tahirul alamu, ini orang suci dan sudah terkenal. Siapa orang ini semua tahu ini sifatnya. Hadza ibnu Fatimata in kunta jahilahu. Kalau kamu enggak tahu wahai Hisham, siapa ini orang? Ini adalah cucu daripada Fatimah Zahra. Hadza ibnu Fatimata in kunta jahilahu. Bijaddihi anbiyaullahi qad khutimu. Dengan kakek ini orang yaitu Nabi Muhammad, para nabi ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa qauluka man hadza bidairihi. Kamu jangan pura-pura enggak tahu wahai Hisham, siapa ini orang? Kamu jangan pura-pura enggak tahu. Al urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Orang Arab dan orang Ajam semuanya tahu siapa ini orang yang masuk saat ini, yaitu Ali Zainal Abidin.
Kiltal yadaini riyatun amma naf'uhuma. Kedua tangannya ini selalu mensedekahkan apa yang dia punya. Farosdak setelah memuji dengan syair ini dipenjara oleh Hisham bin Abdul Malik. Terselamatkan Imam Ali Zainal Abidin dari kekejaman raja saat itu. Dipenjara, diletakkan di dalam sumur antara Mekah dan Madinah. Imam Ali dapat kabar, Imam Ali Zainal Abidin, bahwasannya Farosdak dipenjara, dihukum karena memujinya. Imam Ali mencari hartanya yang dipunya saat itu hanya 12.000 dinar. Saat ini miliaran saat itu. Semua harta yang dimiliki dikirim ke orang, sampaikan ke Farosdak, suruh bayar kepada Hisham agar dia dilepaskan. Ditolak sama Farosdak. Wahai Imam, aku sekarang ini memuji daripadamu bukan karena uang, wahai Imam. Aku kalau memuji Hisham, aku mendapatkan 10 kali lipat dari yang kau berikan. Tapi saat ini aku marah karena Allah dan karena Rasulullah. Dia tidak mengetahui kedudukan daripada Ahlul Bait keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikembalikan lagi. Lihat bagaimana roh daripada para muhibbin, orang yang cinta dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Akhirnya dikembalikan kepada Imam Ali. Dikembalikan lagi oleh Imam Ali. Katakan kepada Farosdak, kunna ahlal bait idza akhrajna syai'an lam nastariddu. Kami ini Ahlul Bait kalau sudah mengeluarkan sesuatu enggak pernah menarik kembali. Akhirnya baru diterima oleh Hisham bin Abdul Malik. In udda ahlut tuqa, kalau kalian, kata Farosdak, ingin menghitung siapa orang yang ahli takwa ada di dunia ini, kanu a'immatahum, mereka ini Ahlul Bait pemimpinnya. Enggak ada dari mereka pemimpinnya, kata Farosdak. Au qila man huwa khairu ahlil ardi kilahumu. Kalau kalian ingin tahu siapa orang terbaik yang ada di atas muka bumi, kilahumu, ya mereka ini. Yang terakhir, kata Farosdak, ketika Imam Ali menuju Hajar Aswad, yakadu yumsikuhu irfana rohatihi ruknul hatimi idza maja yastalimu. Orang itu kalau mau ke Hajar Aswad, mau mencium, dia sentuh dulu kemudian dicium. Tetapi ketika Imam Ali Zainal Abidin mendekat kepada Hajar Aswad yang mencium daripada Imam Ali Zainal Abidin. Lihat bagaimana kedudukan daripada mereka Ahlul Bait. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsiran Al-Habib Umar Khalid bin Hasan Madahij. Selamat datang kepada Kiai Haji Mas Imron Mutamakin PCNU Pasuruan. Mudah-mudahan kita semuanya bertambah kesempurnaan dalam acara hall pada siang hari ini.